Ya kan, ini kondisi lab parasitologi ya, kita lab parasitologi. Oke mahasiswa, sudah siap semuanya ya, silakan kalau memang sambil menyantap snack yang sudah ada. Bu. Ini juga ada snack limfa yang tadi udah diambil dari Roden ya, ada usus nih, ada usus, ada lambung. Nah, Oke, kita kembali ke parasitologi untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya endoparasit yang ada di organ-organ tikus yang sempat tadi kita bedah. Untuk kegiatan di lab parasitologi ini nanti akan dipandu oleh Mbak Nuri, ada Mbak Ning, ada Bu Yanti, ada Mbak Novi. Silakan monggo Mbak Nuri, saya berikan waktunya. Nah, teman-teman, kita langsung saja karena keterbatasan waktu juga. Tadi sudah kita peroleh organ dalam tikus. Ini yang kita ambil, yang mau kita periksa itu ada hati. Ini hati tikus. Terus ini ada lambung. Terus ini usus-ususnya yang masih gabung-gabung. Terus ini ada sekum. Nanti akan kita periksa 4 organ itu. Nah, kita mulai dari hati dulu. Dari hati, di hati itu kemungkinan ada cacingnya itu ada cacing Taenia itu di tikus bentuknya tuh masih kista. Bentuk cacingnya tuh ada di kucing. Jadi bentuknya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini contoh kista Taenia taeniformis. Seperti mutiara. Ini bisa kita ambil. Ini kebetulan ada beberapa. Ada ini 1. Ini ada 1, 2, ini 2, terus satu lagi. Oh, di bolak-balik dilihat. 3, ini ada 3. Ya, kita cek aja, kita buka sel hatinya. Terus kadang juga ada bentuk di hati itu bentuknya tuh kayak serat kelapa. Jadi kayak kelapa, kalau nggak kayak benang dikit. Itu kapilaria hepatica. Itu juga salah satu bentuk cacing. Ini ada lagi setelah kita buka. Ini bentuk kistanya. Misal teman-teman penasaran, ini bisa kita buka nih cacing kistanya ini. Nanti ada bentuk cacingnya. Bentuk cacingnya seperti ini. Kita buka. Ini bentuk cacingnya. Ini akan keluar ketika dia di dalam tubuh kucing. Ini masih bergerak, ini kan baru kita buka tadi. Jadi ini si cacing masih hidup. Bentuknya seperti ini. Ini yang di hati. Selanjutnya kita bongkar yang di usus. Ini bisa kita simpan. Kita simpan dulu untuk di usus. Nah, usus nih, usus. Ini adalah sekumnya. Kita ambil dulu sekumnya, kita pisahkan. Untuk ususnya biasanya kita kita pisah dulu. Ini kan masih gabung-gabung. Ini kita urai dulu ususnya. Untuk memudahkan proses pembedahan nanti.
untuk pembedahannya kita ambil ujung, kita cari ujung si usus ini. Nah, ini ketemu ujungnya. Nah, menggunakan 2 pinset, kita buka pelan-pelan. Kita buka seperti ini. Kita lihat ininya. Ada beberapa macam cacing di usus. Kadang kita ketemu nematoda jenisnya Hymenopis, ada Hymenopis nana, ada Hymenopis cestoda, maaf. Cestoda Hymenopis, ada yang bentuknya apa mbak itu mbak? Yang cacing neoplastik gongilonema itu juga kadang di usus ada ya? Iya. Bentuknya seperti benang sinar. Bentuknya seperti benang sinar tipis. Jadi kita harus lihat, kita cek. Ini ada nggak kira-kira bentuk bentuk cacing? Kalau ada kita curigai bentuk cacing itu kita ambil aja, kita simpan. Nanti untuk pengamatan lebih jelasnya kita lihat di bawah mikroskop. Terus kita buka seperti ini sampai habis. Ini kita gunakan 2 pinset. Khawatirnya kalau kita menggunakan gunting nanti ada bagian si cacing yang terpotong. Jadi lebih enak dan lebih aman kalau kita menggunakan 2 pinset seperti ini. Karena kita menggunakan 2 pinset, jadi memang harus lebih laten ya. Kita buka sampai habis. Ini kebetulan kan kita pakai tikus lab. Tikus lab itu biasanya itu memang bersih, nggak seperti tikus yang di lingkungan luar. Jadi memang jarang ketemu cacing. Terus sampai selesai. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, dibongkar semua sampai habis. Nanti kalau ada bentuk kita curigai seperti cacing, kita lihat di bawah mikroskop. Nah, untuk selanjutnya untuk pembongkaran lambung, kita periksa apakah ada endoparaksit di dalam lambung. Caranya, ini lambung, kita ambil bagian lambungnya, kita buka seperti kita buka usus tadi. Ini juga sama, kita buka terus kita obrak-abrik isinya, kita cari apakah ada yang kira-kira bentuk cacing, benang-benang kayak benang-benang panjang atau yang kita curigai seperti cacing. Ini kita isinya makanan itu kita cari apakah ada bentuk cacingnya. Nanti kalau ada kita lihat di bawah mikroskop. Nah, biasanya kadang kita cek juga di kulit ini, di kulit lambungnya. Kadang tuh nempel di kulit lambungnya. Ini untuk lebih jelasnya sih kita lihat di bawah mikroskop. Ini untuk memastikan ini ada cacing atau enggak itu kita cek di bawah mikroskop. Untuk pembongkarannya, pembedahannya seperti itu. Begitu juga untuk di sekum. Ini sekumnya. Ini sekum tikusnya. Ini juga kita bedah seperti kita bedah di lambung tadi.
Jadi kita bongkar. Untuk di sekum itu kadang ada cacing yang kecil-kecil, Cepacia moris itu kayaknya kecil sekali. Jadi untuk pengamatannya itu memang harus di bawah mikroskop. Jadi yang penting kita bongkar dulu, terus kita lihat di bawah mikroskop. Terus kita bongkar. Untuk memudahkan pengamatan di bawah mikroskop, kita kasih air. Ini sudah mulai kita ratakan, memudahkan pengamatan. Terus kita lihat di bawah mikroskop. Nanti kalau ada kira-kira bentuk cacing sambil ini tetap kita obrak-abrik. Nanti kalau ada bentuk cacing kita ambil itu jadi kita kumpulkan jadi satu di botol vial seperti ini. Botol vial seperti itu kita simpan pakai alkohol. Kita lihat, kita amati sudah seperti itu aja. Nah, kurang lebih untuk pembongkaran endoparasit seperti itu mulai dari hati, usus, lambung, sama sekum. Selanjutnya kita beralih ke pewarnaan cacing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan proses yang tadi sudah dilakukan Mbak Muri untuk pengambilan sampel endoparasitnya. Jadi kemungkinan endoparasit yang ada di tikus itu bisa nematoda, cestoda maupun trematoda. Untuk identifikasinya, jika nematoda bisa hanya menggunakan gliserin untuk mengelupaskan bagian luarnya agar terlihat morfologi lebih jelas. Namun untuk cestoda kita perlu melakukan pewarnaan terlebih dahulu dengan semikon karmin agar morfologi si cacing itu bisa terlihat lebih jelas dan diidentifikasi dengan jelas. Jadi langkah-langkah ini, pewarnaan ini khusus untuk cestoda saja dan bisa ditemukan di mana. Kalau pengalaman kita paling banyak yang ketemu adalah Hymenopis sp yang ada di usus. Jadi Hymenopis itu ada Hymenopis diminuta dan Hymenopis nana yang sering kita temukan di dalam usus. Cuman tadi kebetulan waktu di bedah Mbak Nuri ususnya bersih, jadi tidak ketemu cacingnya. Dan untuk proses pewarnaannya, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah ini ada larutan AVA. Larutan AVA ini adalah alkohol formol asetik. Jadi dia dari alkohol, campuran alkohol, formalin, dan
asam asetat glasial ditambah dengan aquades. Kemudian kita di sini ada alkohol bertingkat dari 30% hingga 95% yang nanti fungsinya adalah untuk dehidrasi bertingkat si cacing. Untuk pewarnanya sendiri kita gunakan serbuk semikonkarmin. Serbuk semikonkarmin seperti ini yang kita larutkan akan menjadi cairan seperti ini, jadi berwarna merah. Untuk membuat larutan ini, serbuknya ditambah dengan alkohol 70% perbandingannya 1:1. Jadi, terus nanti tahap terakhir ada HCl 1% untuk mengelupaskan kulitnya dan ada gliserin. Prosesnya ini cukup lama, jadi mungkin yang kita lakukan di sini adalah simulasi saja. Apabila kita menemukan cacing cestoda, contohnya di usus, itu sebisa mungkin kita membedahnya harus hati-hati sehingga cacing itu tidak patah. Cacing itu tidak patah dan bisa ketemu skoleks atau kepalanya. Tapi memang sangat amat tidak mudah untuk sampai bisa ketemu kepalanya, karena biasanya di tengah jalan si cacing itu patah kena pinset atau gunting yang kita gunakan. Nah, kalau sampai ketemu skoleknya itu akan lebih jelas lagi untuk mengidentifikasi dia spesiesnya apa. Kemudian cacing yang kita temukan dipotong kira-kira 1-2 cm seperti ini. Kemudian kita press. Ini bukan cacing, ini hanya contoh praktek saja. Kita press dengan menggunakan 2 objek gelas yang diikat dengan karet. Fungsinya untuk memampatkan tubuh si cacing biar menjadi tipis. Kemudian kita rendam dalam larutan ava tadi. Di sini kita tuang larutan avanya di dalam daun petri selama 24 jam. Jadi kita tutup selama 24 jam. Ini kalau tidak ditutup akan sangat menyengat karena dia ada asam asetat glasial dan formalinnya. Kemudian setelah 24 jam, kita ambil, kita lepaskan ikatan karetnya. Kita ambil cacingnya, aquades selama 15 menit. Rendam di dalam aquades selama 15 menit. Jadi kita di sini step by step-nya menggunakan gelas arloji. Kenapa gelas arloji bukan cawan petri? Karena kalau kita menggunakan cawan petri, cairan yang diperlukan akan lebih banyak. Setelah 15 menit di dalam aquades, kita lakukan dehidrasi bertingkat dengan merendam si cacing ini, bagian dari cacing ini dengan alkohol bertingkat mulai 30%, 50%, kemudian 70%, masing-masing selama 15 menit. Jadi kita pindahkan dari sini, kita pindahkan ke dalam alkohol, lalu kita tutup biar tidak menguap. Nah, lakukan masing-masing dehidrasi bertingkat ini selama 15 menit setiap stepnya. Kemudian setelah itu, setelah sampai selesai di alkohol 70%, kita rendam si cacing ini di dalam larutan semikonkarmin yang tadi terdiri dari semikonkarmin dan alkohol 70%. Ini seperti memasak serabi ya. Kita rendam di dalam larutan karmin selama, yang di karmin ini bukan 15% tapi 1 jam, bukan 15 menit tapi 1 jam. Setelah itu kita
lakukan dehidrasi bertingkat lagi dengan tingkatan alkohol yang lebih tinggi. Fungsinya adalah untuk mengurangi cairan di tubuh cacing tersebut. Jadi kalau tadi dimulai dari alkohol 30%, 50%, dan 70%, setelah direndam dalam semikontamin, kita memulai dehidrasi bertingkatnya dengan alkohol 70%, kemudian alkohol 80%, dan alkohol 95%. Kita lakukan lagi masing-masing 15 menit. Kita lakukan 15 menit. Di sini warnanya sudah akan mulai memudar. Kemudian lakukan dehidrasi bertingkat tersebut hingga ke alkohol 95%. Setelah itu kita rendam lagi dengan HCl. HCl-nya jangan HCl yang pekat. Karena apa? Karena cacingnya akan langsung gosong. Nggak pakai lama, dia langsung gosong. Jadi kita encerkan HCl tersebut menjadi larutan HCl 1%. Berapa lama dipindahkan ke HCl-nya? Nah, ini sudah di tahap ini sudah mulai memerlukan jam terbang dan ketelatenan. Jadi di sini nanti setelah dehidrasi bertingkat dan dikasih HCl, kita akan sering-sering mengamati di bawah mikroskop bagaimana kondisi pengelupasan kulit si cacing. Apakah morfologi bagian dalamnya sudah terlihat atau belum? Kalau masih kurang mengelupas, kurang clear, kita bisa rendam lagi dengan gliserin. Jadi kita pindahkan ke sini. Untuk waktunya dari proses yang HCl tadi sampai gliserin itu tentatif sekali. Jadi ini perlu diamati. Jadi sebentar-sebentar diamati. Jadi nggak terlalu. Kalau kelamaan juga bisa jadi rusak. Itu perlu skill dan jam terbang juga. Nanti setelah proses pewarnaan selesai akan tampak seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari cacing Hymenopsis diminuta yang sudah diwarnai menggunakan semikonkarmin. Hasilnya akan merah seperti ini. Nanti ketika diamati di bawah mikroskop akan lebih terlihat morfologi bagian dalam dari tubuh si cacing itu sehingga bisa digunakan untuk identifikasi. Mungkin sekian dari proses pewarnaan. Kita akan lanjut ke proses pengamatan cacing ini di bawah mikroskop. Kita berpindah ke mikroskop. Ini yang sudah lupa. Oh, ini kan pakai bisa elemen kan? Kita ambil aja dulu. Belum dino. Share screen. Ini. Ini teman-teman tadi sudah belajar tentang pembedahan, kemudian pewarnaan. Sekarang pengamatan dari hasil pewarnaan tadi, proses dehidrasi alkohol bertingkat, kemudian semikonkarmin,
Hasilnya seperti ini, dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Kalau untuk cacing itu cukup dengan perbesaran 40 kali. Kalau yang kemarin Plasmodium itu kan 1000 kali karena memang mikroorganisme kecil ya. Kalau ini kan sudah kelihatan tampak mata, cuman untuk mengetahui morfologi di dalam tubuhnya itu memang harus pakai mikroskop. Itu pakai perbesaran 40 kali. Jadi nanti penampakan di dalam itu seperti ini. Ini contoh dari Hymenolopis nana. Ini bagian tubuh dari Hymenolopis nana setelah diwarnai. Nanti akan kita tunjukkan yang skolek. Memang skolek seperti yang dibilang Mbak Nining tadi, amat sangat susah untuk mendapatkan skolek. Biasanya itu bisa didapat kalau memang awetannya itu organnya itu segar, jadi dapat langsung dibedah itu biasanya bisa dapat skolek. Cuman kalau sudah melalui beberapa hari itu susah nyari skoleknya karena dia akan putus-putus. Terus cacing itu kan ada testoda, nematoda, kemudian trematoda. Ini Hymenolopis nana ini adalah jenis dari testoda. Jadi bentuk tubuhnya itu pipih testoda atau sering disebut juga dengan cacing pita. Dia tubuhnya bersegmen seperti ini. Ini kan kotak-kotak gitu ya. Ini namanya adalah proglotid. Jadi dia dari kepala sampai ekor itu bentuknya seperti ini. Kepala dari testoda itu namanya kolek. Kepala menyatu dengan proglotid sampai ekor. Kalau testoda mempunyai leher itu berupa segmen muda. Jadi kayak gini juga bentuknya proglotid. Semakin tua, semakin ke ujung itu dia semakin melebar. Biasanya kalau dia sudah tua itu di dalam sininya itu ketutup sama telur-telurnya. Testoda itu termasuk jenis cacing hermaprodit. Jadi dia jantan dan betinanya itu dalam satu proglotid ini. Jadi dia di dalam satu ini. Jantan dan betinanya ada di sini. Nanti saya tunjukkan di PPT. Ya. Indeks PPT. Proglotid itu semakin ujung semakin tua. Kalau dia memang sudah tua, nanti dia akan lepas, kemudian telurnya keluar menjadi cacing baru. Ini kita punya gambar kolek. Bentar lagi proses. Kelihatan gambar skolek Hymenolopis nana? Teman-teman mahasiswa kelihatankah? Kelihatan, Bu. Kelihatan nggak gambar skoleknya? Halo. Bu Martin, tahu Bu Retno kelihatan nggak ya gambar skolek cacingnya? Kelihatan kalau di saya, Bu. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Nggak diberi tanda panah, Bu. Kita masih share screen. Halo? Tes? Ini slide-nya udah kelihatan, Bu. Ini pakai slide ya? PowerPoint, PPT.
Halo? Tak dengar ya? Halo, gimana? Gak nyambung. Nomor ini kan juga kasih. Belum di anu apa ini? Coba balik ke video. Ini kan yang sananya berarti. Ini loh. Ngobrolmu mana? Nah, Kiki loh. Dengan titik 3 coba balik lagi ke itu. Paling itu ya. Volumemu mana sih? Ini volumemu nggak ada kok. Coba. Ini nggak ada volumemu kok. Nggak ada volumenya Mina, anu di E. Kelihatan ya Bu, sekolah Himenologis mananya? Ini di PPT ya, Mbak? Nah, dibesarin. Masuk, suaranya masuk. Kelihatan Ibu? Iya, sekolah Himenologis di TPT ya. Oke. Heeh. Ya. Jadi teman-teman kalau kita dapat kalau kita dapat sekolahnya itu nanti terwarnai dengan semikon karmin itu seperti ini. Jadi ini adalah pengaitnya, pengait dari Himenologis Nana. Kemudian ini adalah batil hisapnya. Di sekolah Himenologis Nana itu punya 4 batil hisap. Jadi ini 2 di sini, 2 di sini, 2 di sebaliknya. Batil hisap ini fungsinya buat kalau dia nempel atau ngetop di usus dari yang ditempeli dia sama tikus, berarti dia berguna untuk nempel di usus tikus. Ini adalah gambar sekoleknya. Kemudian kita lihat ini gambar Himenologis Nana utuh, Himenologis Nana dewasa. Jadi ini adalah sekoleknya, kepalanya. Kemudian ini proklotit mudanya. Dia belum ada belum keluar jenis kelaminnya, kemudian matur atau dewasa matang, dia sudah terbentuk jenis kelamin di masing-masing proklotit tadi, ada jantan dan betinanya, kemudian alat sekresinya, kemudian yang paling belakang ini adalah grafit proklotit, jadi dia sudah matang. Isinya kalau diperbesar, kalau di mikroskop itu penuh dengan telur-telur. Kalau dia sudah berkembang biak, dia akan lepas. Jadi lepas satu-satu gitu. Nah, ini kalau sudah matang nanti dia proklotit ini kan tadi banyak banget, dia akan lepas satu-satu. Ini isi dari proklotit yang sudah dewasa. Jadi kalau diwarnai semikon karmin itu akan terlihat bulat-bulat kayak gini di dalamnya. Bulat-bulat yang di sini itu testisnya, kemudian yang di sini itu ada ovarinya. Jadi di masing-masing kotak ini ada testis, ada ovari. Ini testisnya di sini. Nah, kalau ini adalah contoh dari cacing nematoda. Tadi kan cacing ada cestoda, nematoda, kemudian trematoda. Kalau ini contoh dari cacing nematoda. Spasia muris sering ditemukan di
usus tikus juga. Kalau nematoda ini dia jenis kelaminnya terpisah. Jantan sendiri, betina sendiri. Jadi untuk perkembangbiakannya harus ketemu cacing yang lain, lawan jenisnya. Kalau yang cestoda tadi, dia hermaprodit. Terus ini adalah mulut cacing, kemudian bagian dalam ini esofagusnya, kemudian ini adalah ekornya, yang di sini adalah anusnya. Mau ditunjukkan langsung lewat mikroskop, berarti saya paskan dulu. Yang lurus. Belum, nah, nah ini kita tapi ini udah pecah ya gambarnya. Jadi ini spesiamuris, awetan spesiamuris. Kalau awetan nematoda kan cukup gliserin untuk menipiskan kutikulanya. Tapi ini dalamnya nggak terlalu kelihatan karena ini udah lama jadi coklat-coklat gini. Tapi untuk gambar lebih jelasnya seperti yang di sini tadi, seperti yang di PPT tadi. Begitu, Bu Dani? Oke. Oke, tadi udah kita lihat, kita praktikin bersama, mulai kita identifikasi ya, lihat spesies cacing yang ada di mikroskop. Mungkin ada yang perlu ditanyakan mahasiswa dari rangkaian praktikum di parasitologi ini?